Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Nadia dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester mata kuliah pengantar akuntansi 1, dosen pengampu Desi Arigawati, SE, AK, MSI. Berikut pemaparan dari saya. Materi yang akan saya sampaikan yaitu persamaan siklus akuntansi. Tapi sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu akuntansi. Pengertian akuntansi dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu fungsi kegunaan dan proses kegiatan. Yang pertama, ada fungsi kegunaan. Akuntansi merupakan aktivitas jasa yang berfungsi memberikan informasi kuantitatif mengenai kesatuan-kesatuan ekonomi, terutama yang bersifat keuangan, yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya ada dari proses kegiatan. Akuntansi adalah seni mencatat, mengklasifikasi, dan mengikhtisarkan transaksi-transaksi kejadian yang sekurang-kurangnya atau sebagian bersifat keuangan dengan cara menginterpretasikan hasil-hasilnya. Selanjutnya kita akan membahas persamaan siklus akuntansi. Sumber daya yang dimiliki atau dikendalikan perusahaan disebut aset. Contoh, aset meliputi kas, tanah, gedung, dan peralatan. Hal atau klaim atas aset biasanya dibagi berdasarkan dua jenis pemilik, yaitu hak kreditur dan hak pemilik. Hak kreditur mencerminkan utang perusahaan dan disebut liabilitas. Hak pemilik disebut ekuitas pemilik. Hubungan antara keduanya dapat membentuk persamaan sebagai berikut. Aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas pemilik. Persamaan ini dikenal sebagai persamaan akuntansi. Siklus akuntansi merupakan serangkaian tahapan yang harus dilalui untuk merubah input berupa transaksi sehingga menghasilkan output berupa laporan keuangan. Transaksi dulu. 2. Analisis transaksi. 3. Pencatatan dalam jurnal. 4. Posting buku besar. 5. Menyusun neraca saldo dan jurnal penyesuaian. 6. Menyusun neraca saldo penyesuaian dan laporan keuangan. 7. Menyusun jurnal penutup. 8. Menyusun neraca saldo, penutupan, dan jurnal pembalik. Di sini ada siklus pencatatan akuntansi, yaitu ada bukti transaksi, ada jurnal, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, jurnal penutup, dan terakhir laporan keuangan. Kita akan membahas satu persatu pencatatan akuntansi, yaitu ada jurnal, atau yang biasa disebut jurnal umum. Adalah jurnal standar yang dibentuk secara umum. Jurnal sendiri merupakan catatan akuntansi permanen yang pertama setelah bukti transaksi dan digunakan untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan secara kronologis. Yang kedua, ada buku besar. Adalah buku yang berisi kumpulan akun-akun perkiraan yang terkait dengan pencatatan transaksi keuangan yang mengikhtisarkan buku pembantu yang berisi semua daftar perubahan laporan keuangan dari suatu entitas atau perusahaan. Yang ketiga, di dalam akuntansi keuangan ada neraca saldo atau laporan posisi keuangan. Adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan dari suatu entitas tersebut pada akhir periode tersebut. Dan yang keempat, ada jurnal penyesuaian. Adalah jurnal yang biasa dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mengalokasikan pendapatan maupun pengeluaran untuk suatu periode akuntansi untuk perubahan-perubahan saldo di dalam akun, sehingga nantinya akan mencerminkan nilai saldo yang sebenarnya. Yang kelima, ada jurnal penutup. Adalah jurnal akuntansi harus dibuat untuk menjadikan rekening akun-akun sementara temporer menjadi bersaldo 0 pada akhir periode. Yang terakhir ada laporan keuangan. Adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan.
Di sini ada contoh transaksi jurnal umum yang saya buat. Soalnya beauty salon milik Nyonya Natasha selama bulan Mei 2021 mempunyai transaksi sebagai berikut. Mei tanggal 1, Natasha menyetorkan uang tunai sebesar 10 juta ke kas. Tanggal 3, membayar sewa kios sebesar 2 juta untuk 1 tahun. Tanggal 5, membeli 2 backwest unit 1.500.000 per unit dari toko Gemilang sebesar 1 juta dibayar tunai dan sisanya kredit. Tanggal 6, membeli tunai perlengkapan salon senilai 200.000. Tanggal 10, menerima hasil krim bat dan perawatan sebesar 300.000 rupiah. Yang tanggal 15, membayar utang ke toko Gemilang sebesar 200.000 rupiah. Di tanggal 8, membayar gaji karyawan sebesar 500.000 rupiah. Yang terakhir, tanggal 30, menerima hasil krimbat, catok, dan perawatan lainnya sebesar 600.000 rupiah. Catatlah transaksi tersebut ke dalam jurnal umum. Berikut adalah jurnal umumnya. Pertanggal 1, Natasha menyetorkan uang ke kas, yaitu akunnya ada kas dan modal. Kas di debit, modal di kredit, masing-masing sebesar 10 juta rupiah. Tanggal 3, membayar sewa kios selama 1 tahun sebesar 2 juta rupiah. Akunnya sewa dibayar di muka, di debit, dan di kreditnya kas masing-masing sebesar 2 juta rupiah. Selanjutnya, tanggal 5, membeli 2 backwest unit sebesar 1.500.000 dari toko Gemilang. Yang dibayar tunainya adalah 1 juta. Transaksi jurnal umumnya yaitu ada peralatan di debit dan di kreditnya ada 2 akun yaitu kas dan utang usaha. Yang di debit 1.500.000, kasnya 1 juta, dan utang usahanya adalah 500.000 rupiah. Pertanggal 6, yaitu membeli tunai perlengkapan salon senilai 200.000 rupiah. Yaitu akunnya ada perlengkapan di debit dan di kreditnya ada kas, masing-masing 200.000 rupiah. Pertanggal 10, menerima hasil krimbat dan perawatan, yaitu akunnya ada kas dan pendapatan jasa, kas di debit, pendapatan jasa di kredit, masing-masing 300.000 rupiah. Selanjutnya ada tanggal 15, yaitu membayar utang ke toko Gemilang. Akunnya di debit utang usaha, di kredit kas masing-masing sebesar 200.000 rupiah. Selanjutnya ada membayar gaji karyawan. Akunnya adalah beban gaji di debit, di kreditnya ada kas, masing-masing sebesar 500.000 rupiah. Dan yang terakhir, menerima pendapatan hasil krimbat, catok, dan perawatan lainnya. Akunnya ada kas dan pendapatan jasa, kas di debit, pendapatan jasa di kredit, masing-masing sebesar 600.000 rupiah. Dan hasilnya juga sama jumlahnya debit dan kredit, yaitu sebesar 15.300.000 rupiah. Itu sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau pemaparan yang kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.